Oke, kita akan ngebahas mengenai divisibility test. Ya, apa itu? Nah, gampangnya gini. Ya, kita tulis dulu. Divisibility test. Nah, misalnya gue punya angka 2, 5, 6, 7. Apakah angka ini bisa dibagi 2? Is divisible. Bisa dibagi 2 gitu ya, bisa dibagi 2 atau bisa dibagi 3 atau bisa dibagi 4 dan seterusnya. Nah, kita nggak perlu nih ngitung satu-satu 2, 5, 6, 7 coba dibagi 2 berapa nggak perlu ya, nggak perlu karena ada termnya. Misalnya nih 2, 5, 2 ini bisa dibagi 3 nggak? Bisa. Kenapa? Nah, kita jelaskan nanti. Nah ini nih misalnya 2 ya, misalnya 2 nih. 2 ini aturannya adalah jelas angka terakhir. Nah, pakai gini aja lah biar gampang. Digit terakhir ya itu genap ya, bisa 0, bisa 2, 4, 6 atau 8. Nah, contoh misalnya 2456. Nah, ini bisa dibagi 2. Kenapa? Karena digit terakhirnya adalah 6. Yang bukan contoh misalnya ya 1279. Nah, ini bukan genap. Gampang ya. Jadi semua bilangan genap ya, dia pasti bisa dibagi dengan 2. Kalau dibagi 3 gimana? Nah, jumlah dari semua digit itu bisa dibagi 3. Bisa dibagi 3. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 123.456. Nah, kamu jumlahkan nih. Ini bisa dibagi 3 nggak? Ya tinggal jumlahkan, hasilnya 21. Nah, 21 itu bisa dibagi 3, maka 123.456 itu bisa dibagi 3. Yang bukan contoh misalnya ya, yang gampang aja misalnya 682. Nah, kenapa nggak bisa? Ya karena totalnya ini 16, yang mana 16 ini tidak bisa dibagi 3. Nah, yang nomor 4 adalah 2 digit terakhir ya, 2 digit terakhir bisa dibagi 4. Nah, misal nih 57.424. Nah, kita lihat digit terakhirnya berapa? 24. Nah, 24 itu bisa dibagi 4. Nah, kayak gitu aja sebenarnya. Nah, yang bukan contoh apa? 6.413. Nah, ini kan nggak bisa dibagi 4 nih, 13 itu. Oke, berikutnya adalah 5. Aturannya apa? Digit terakhir ya, digit terakhir kalau tidak 0 ya 5. Nah, misalnya 5510. Nah, atau misalnya 7455. Nah, yang bukan contoh misalnya apa? 6431. Nah, ini digitnya 1, padahal dia harus belakangnya 0 atau 5. Maka bisa dibagi 5. Sekarang 6. 6 itu syaratnya bisa dibagi 2 dan ini dia harus keduanya dan 3 ya. Jadi dia berarti dia harus ganjil, harus genap, dan hasil penjumlahannya adalah bisa dibagi dengan 3. Contoh misalnya tadi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, misalnya
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini genap bisa dibagi 2, dan ini hasilnya tadi 21, yang mana bisa dibagi 3. Yang bukan contoh misalnya ya 1, 5 atau 4, 8, 3 lah, 4, 8, 3 misalnya. Nah yang 7 bagaimana nih? Yang 7 bagaimana? Yang 7 adalah dobelkan 1 digit terakhir ya. Dobelkan 1 digit terakhir atau kurangkan. Nah, kurangkan atau gini dah. Dobelkan 1 digit terakhir kemudian bilangan depan dikurangi hasilnya. Nah kayak apa misalnya? Misalnya 147 bisa dibagi 7 nggak? Lihat, kita dobelkan bilangan terakhir. Siapa bilangan terakhir? 7. Dobelkan berarti 2 kali 7 kan. Nah ini dikurangi dengan 14 gitu. Hasilnya berapa? 0. Nah 0 itu bisa dibagi dengan 7. Nah kayak gitu. Yang bukan contoh apa? Misalnya 155. Kenapa ya? Karena 2 kali 5 ini ya digit terakhir, kemudian dikurangi 15. Berapa ini? 5. Tidak bisa dibagi dengan 7. Nah kayak gitu. Berikutnya coba kita 8 ya. 8 aturannya bagaimana? 3 digit terakhir ya. 3 digit terakhir bisa dibagi 8. Nah 3 digit terakhir bisa dibagi 8, 7656, 7656 misalnya. Nah maka ini bisa dibagi dengan 8 kayak gitu. Kemudian 9 gampang lagi nih. 9 total semua digit ini bisa dibagi 9. Nah misal 4, 5, 4, 5, 3, 6. 4 sama 5 9, 9 sama 9 18. Nah ini totalnya 18 ya. Yang mana 18 bisa dibagi 9 kayak gitu. 10 aturannya gampang. Apa? Ya digit terakhir harus 0. Terakhir 0. Kemudian 25. Nah berapa? Ya digit terakhir bisa 25, bisa 50, bisa 75, dan bisa 00. Nah begitu. Contoh 25.000 misalnya 75.000. Nah itu bisa dibagi dengan 25 gitu. 100 gampang ya, digit terakhir ya 0 kayak gitu ya. Ini sebenarnya untuk memudahkan kita nantinya ketika simplify atau menyederhanakan pecahan atau apapun.